Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masa depan teknologi komunikasi data yang berjudul analisis kinerja sistem Li-Fi sebagai alternatif nirkabel. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusnia Aulia Rizky dan ini ya. Saya Yudhistira Septiadi. Saya Rustam Hakim. Saya Rahmawati Aulia. Dan saya Suminto. Oke, baik. Saya akan mulai menjelaskan tentang latar belakang Li-Fi. Perkembangan teknologi internet telah mengubah cara kita beraktivitas dengan Wi-Fi sebagai solusi utama konektivitas nirkabel. Namun, Wi-Fi memiliki keterbatasan seperti gangguan sinyal dan kemacetan jaringan. Li-Fi or Light Fidelity hadir sebagai teknologi baru yang menggunakan cahaya LED atau Light Emitting Diode untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang tinggi. Li-Fi menawarkan koneksi lebih cepat, stabil, dan aman, yang menjadikannya solusi potensial untuk masa depan internet. Teknologi Li-Fi or Light Fidelity pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Harald Haas, seorang ilmuwan dari University of Edinburgh, Skotlandia pada tahun 2011. Li-Fi or Light Fidelity adalah teknologi komunikasi data nirkabel yang menggunakan cahaya tampak seperti visible light communication untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang tinggi. Berbeda dengan Wi-Fi. Wi-Fi menggunakan gelombang radio, sedangkan Li-Fi memanfaatkan LED atau Light Emitting Diode untuk mengirimkan informasi melalui perubahan intensitas cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Oke, materi selanjutnya dilanjut oleh Rahma. Selanjutnya, kenapa harus LED? Lampu LED dipilih sebagai pemancar dalam sistem Li-Fi karena yang pertama, bisa berkedip sangat cepat untuk transmisi data. Yang kedua, hemat energi dan bisa digunakan untuk pencahayaan. Mati teh. Yang kedua, hemat energi dan bisa digunakan untuk pencahayaan sekaligus komunikasi. Yang ketiga, memiliki umur panjang dan lebih tahan lama. Yang keempat, mampu dikontrol intensitasnya untuk modulasi sinyal yang presisi. Yang kelima, memiliki spektrum yang lebih luas untuk mendukung kecepatan tinggi. Selanjutnya, terdapat 4 komponen utama dalam sistem Li-Fi, diantaranya yang pertama, sumber cahaya LED atau pemancar data. LED berkedip dengan sangat cepat untuk mengkodekan data biner 0 dan 1. Yang kedua, driver LED, pengendali cahaya, mengatur nyala mati LED sesuai dengan sinyal data digital. Yang ketiga, fotodetektor, sensor cahaya, penerima data, mengubah perubahan intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Yang keempat, konverter sinyal atau deskripsi data, berfungsi untuk mengubah sinyal listrik dari fotodetektor menjadi data digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudis. Ya, di sini ada prinsip dasar Li-Fi. Yang pertama, menggunakan LED sebagai pemancar cahaya LED berosilisasi dengan sangat cepat untuk mengkodekan data biner. Yang kedua, fotodetektor sebagai penerima
sensor fotodioda menangkap perubahan cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang ketiga, proses konversi data. Sinyal listrik diterjemahkan menjadi informasi digital yang dapat digunakan oleh perangkat seperti komputer atau smartphone. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada alur sistem Li-Fi-nya sendiri yang dimulai dari LED sebagai pemancar sinyal yang kemudian diolah di driver yang kemudian cahaya memancarkan sinyal yang kemudian diterima oleh fotodioda dan dikonversi menjadi sinyal internet. Nah, di sini ada kelebihan Li-Fi-nya. Yang pertama, kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, mengurangi kemacetan frekuensi radio. Karena sistem Li-Fi ini menggunakan sinyal cahaya, tidak menggunakan sinyal radio, maka tidak ada kemacetan. Yang ketiga, keamanan yang lebih tinggi. Keamanan yang lebih tinggi di sini juga karena Li-Fi sendiri tidak dapat ditembus melalui dinding karena hanya terbatas di area tersendiri di situ. Kecuali Wi-Fi kan bisa tembus kemana aja. Kalau Li-Fi hanya sekitar di situ saja. Yang keempat, tidak mengganggu perangkat elektronik lain. Karena sistem Li-Fi ini tidak memancarkan sinyal elektromagnetik, maka sistem Li-Fi ini sangat cocok ya untuk di rumah sakit, di pesawat atau di bandara yang lain yang peralatannya mungkin tidak boleh terpapar sinyal elektromagnetik. Yang kelima, pemanfaatan infrastruktur penerangan yang ada. Li-Fi sendiri juga bisa memanfaatkan lampu yang sudah ada ya, seperti bisa LED motor, mungkin bisa LED yang ada di sini di sekitar kita, itu juga bisa dimanfaatkan. Terus ada kekurangan Li-Fi sendiri, jangkauan yang terbatas. Jangkauan yang terbatas di sini juga ditutup oleh kelebihan yang keamanan yang lebih tinggi. Jangkauan yang terbatas itu ya hanya sekedar di situ saja gitu. Tidak bisa keluar ruangan atau di area-area yang lain. Yang kedua, ketergantungan pada cahaya. Ketergantungan pada cahaya di sini, selama ada cahaya maka sinyal akan ada. Gitu. Apalagi kalau cahaya nggak ada ya nggak ada. Yang ketiga, interferensi dari sumber cahaya lain. Di sini juga interferensi terhadap cahaya lain. Apabila ada cahaya yang lain juga sinyal ini akan terganggu. Makanya kenapa dipilih lampu LED? Karena lampu LED yang paling stabil ketimbang seperti lampu pijar, lampu laser atau lampu UV yang lainnya. Yang keempat, biaya implementasi. Biaya implementasi ini masih tergolong tinggi karena teknologi baru dan belum penelitiannya belum banyak dilakukan oleh peneliti ya. Yang kelima, kompatibilitas dengan perangkat yang ada. Kompatibilitas dengan perangkat yang ada di sini seperti tadi ya, fotodetektor. Fotodetektor ini belum ada di semua perangkat seperti laptop atau di smartphone. Karena fotodetektor itu juga salah satu komponen utama sistem Li-Fi ya untuk menerima sinyal cahaya. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Rustam. Oke, ini ada perbandingan antara Li-Fi dan Wi-Fi. Dari media transmisinya, Li-Fi memakai cahaya tampak, pakai LED. Terus kalau misalkan Wi-Fi, dia pakai gelombang radio. Terus dari segi kecepatannya, Li-Fi mempunyai kecepatan sampai 100 GB per second. Sedangkan Wi-Fi hanya 9.6 GB per second. Jadi dari kecepatan juga kita udah bisa membandingkan ya, bahwasannya Li-Fi memang sangat cepat gitu. Dan bagus buat kayak di lingkungan perkantoran atau program-program lain, bagus pakai Li-Fi. Terus dari segi jangkauan. Nah, kalau Li-Fi itu beberapa meter, terbatas dalam satu ruangan. Sedangkan Wi-Fi puluhan meter tergantung router. Nah, jadi kalau misalkan Li-Fi ini hanya di sekitar kita yang ada cahayanya. Kalau misalkan yang gelap ya berarti dia nggak termasuk jangkauan Li-Fi. Terus interferensinya tidak terpengaruh gelombang radio. Kalau misalkan Wi-Fi bisa tergantung oleh perangkat elektronik lain.
Jadi kalau misalkan Li-Fi dia udah nggak pakai gelombang radio, makanya LED jadi nggak terganggu. Terus dari segi keamanan sangat aman, tidak bisa menembus dinding. Sedangkan Wi-Fi rentan terhadap peretasan dan pencurian data. Terus dari konsumsi energi, lebih hemat energi karena menggunakan lampu LED. Sedangkan si Wi-Fi konsumsi daya sangat sedang tinggi. Jadi dia bisa sedang, bisa juga tinggi. Nah, terus mobilitasnya terbatas dalam area cahaya. Mungkin terbatas kayak cuma di area kayak gini gitu yang ada cahaya LED-nya. Tapi dari segi kecepatan sangat enak buat kita bekerja atau para programmer kan butuh kecepatan tinggi di dalam internet. Terus kalau Wi-Fi perbedaannya bisa digunakan dalam rumah atau kantor. Nah, biaya infrastruktur. Jadi perbandingan biaya infrastrukturnya Li-Fi masih lebih mahal karena itu Li-Fi belum seperti Wi-Fi udah terkenal di mana-mana. Oke. Li-Fi mempunyai manfaat untuk perkembangan jaringan dan sinyal data untuk masa depan. Di antaranya, 1. Kecepatannya tinggi. Menurut penelitian, kecepatan Li-Fi mencapai 224 GB per second. Yang keduanya lebih aman karena cahaya tidak bisa menembus dinding. Li-Fi lebih sulit disadap dibanding Wi-Fi. Yang keempatnya, tidak terpengaruh intervensi elektromagnetik. Li-Fi tetap stabil karena menggunakan cahaya sebagai media transmisi. Yang kelimanya, efisiensi energi. Li-Fi bisa memanfaatkan pencahayaan LED yang sudah ada sehingga mengurangi konsumsi daya tambah untuk transmisi data. Yang keenamnya, dapat digunakan di area terisolasi. Teknologi ini cocok untuk tempat yang sulit dijangkau Wi-Fi seperti bawah air, area industri, dan terowongan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Minto. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya tadi sudah disampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari Li-Fi, kemudian perbedaan antara Li-Fi dengan Wi-Fi ya. Jadi untuk selanjutnya akan kami sampaikan untuk beberapa aplikasi yang sudah digunakan sebagian besar pada teknologi Li-Fi. Yang pertama untuk smart lighting ya, dari lampu jalan atau lampu baca dapat dijadikan hotspot dan dikendalikan intensitas cahayanya untuk mengatur jumlah data yang ditransmisikan. Selanjutnya yang kedua, di bidang pendidikan, untuk Li-Fi dapat mendukung penerapan e-learning dengan menyediakan kecepatan transfer data yang tinggi untuk konten pembelajaran seperti video 3D dan teleconference. Yang ketiga, untuk bidang kesehatan, karena bebas interferensi, Li-Fi bisa digunakan untuk komunikasi data medis tanpa mengganggu alat kesehatan. Dan yang terakhir untuk transportasi, Li-Fi bisa menggantikan Wi-Fi di pesawat untuk internet lebih cepat dan stabil. Dapat juga digunakan dalam komunikasi bawah laut, membantu komunikasi kapal selam dan drone laut. Nah, selanjutnya untuk diskusi ya, kita akan sampaikan untuk diskusi hari ini. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan materi ini bisa disampaikan sebelum nanti kita sampaikan untuk kesimpulannya. Ya, jadi gini, pertanyaannya gini, untuk tipenya LED-nya itu kan dia bentuknya kecil dan itu gampang short LED itu. Nah, terus dia LED itu kalau misalnya nyala terus atau posisinya ya on terus, itu kan dia akan menghasilkan panas. Nah, itu gimana cara menanggulanginya untuk kedepannya biar bisa bertahan lama, gitu. Baik, terus pertanyaannya. Mungkin saya sedikit menambahkan menjawab ya untuk pertanyaan yang disampaikan sama Mas David. Tadi itu terkait dengan LED ya, yang mungkin untuk umurnya bisa short atau pendek, dan bagaimana jika digunakan terlalu lama akan panas. Mungkin untuk kedepannya kita bisa dibuatkan atau ditambahkan semacam IC pendingin pada LED nanti, biar jika semakin lama pemakaian digunakan tidak terlalu akan jadi panas. Terus mungkin juga, seperti itu. Terus juga kenapa lampu
LED dipilih ketimbang lampu yang lain karena emang sudah ada penelitiannya memiliki umur panjang dan lebih tahan lama ketimbang lampu-lampu yang lain seperti lampu pijar atau yang saya sebutkan tadi seperti lampu laser atau lampu UV ya seperti itu ya. Dan LED juga banyak jenisnya, itu juga bisa mempengaruhi kecepatan, bisa mempengaruhi sinyal, tergantung gimana jenis lampu LED itu juga. Ya, saya tambahin sedikit kalau misalnya berarti kalau LED itu kan gini kan LED nih. Berarti indoor sama outdoor juga berpengaruh ya. Kenapa Pak? Indoor sama outdoornya pengaruh ya. Terus kalau pemakaiannya kalau siang sama malam tuh berpengaruh nggak? Kalau siang mungkin bisa terpengaruh juga karena cahaya matahari. Itu terinterferensi dengan cahaya lain. Itu bisa berpengaruh ke entah kecepatan atau sinyal. Itu bisa terpengaruh. Kalau malam itu juga ada sinar ini kan, sinar bulan gitu misalnya. Itu berpengaruh juga. Mungkin karena malam lebih gelap ya Pak. Tidak. Bulan tidak menimbulkan panas. Jadi sebenarnya Li-Fi itu lebih cocok itu yang di indoor ya. Iya, di indoor dan di dalam ruangan ini. Ya kan lebih ini kan lebih lebih smooth gitu. Ya ada lagi silakan. Bisa. Mana ya udah on kan? Langsung. Ini kan secara LED ya, kalau misalkan secara jaringan kan kita udah tahu ya ada pemancar. Nah kalau LED itu dia dikodekannya seperti apa gitu? Ya dari dikodekan dari jaringan itu, dari jaringan sinyal itu, mengubah datanya. Nah, Untuk Li-Fi sendiri ada nggak sih? Ini ada. Nah ini ada bisa dijelaskan kenapa harus lampu LED. Yang pertama bisa berkedip sangat cepat untuk transmisi data. Berkedip ini dia ada kodenya, makanya tidak bisa walaupun lampu LED tampak mata manusia tidak berkedip, tapi dia mentransmisikan data dengan berkedip sangat cepat. Makanya disebut VLC, visual like apa tuh? Visible light communication. Iya, visible like apa? Visible light communication. Mana sih? Ada. Ya, tadi udah. Ada ya, visible light communication. Visible light communication itu karena cahaya tidak tampak, cahaya tampak yang memang tidak terlihat oleh mata manusia. Itu memancarkan sinyal, berkedip dengan berkedip itu. slide-slide yang tadi ada. Oh yang oke. Ada urutan. Ada tadi produk. Ya. Buat bloket. Nah, dia itu driver itu tadi disebut apa sih drivernya itu? Itu karena ada pergerakan atau pergerakan bolak-balik. Bukan, ini nggak ada gambar lain aja. Bukan pergerakan bolak-balik gitu. Jadi driver ini benar. Nah, driver ini sebagai pengendali cahaya aja. Bisa mengatur nyala mati, ini driver. Ya on off ya. Iya, driver itu on off. Saklar. Berosilasi itu dia lebih ke yang ini, yang ke drivernya ini atau gimana? Berosilasi dengan sangat cepat. Dia itu berosilasi itu dia seperti apa? Berosilasi itu dengan sangat cepat untuk mengkodekan data biner itu tadi dengan cara berkedip memancarkan data dengan cahaya itu berkedip dengan sangat cepat, maka mata manusia juga nggak bisa lihat. Makanya ada fotodioda ini sebagai penerima data buat si sinyal cahaya itu berkedip. Berarti komponen di itu ada fotodioda itu apakah di komponen elektronik? Ya, itu komponen elektronik. Makanya tadi juga sebagai alat receiver gitu ya. Ya, receiver berupa
alat elektronik yang makanya tadi juga tidak ada kompatibilitas belum ada kompatibilitas di alat elektronik, yaitu berupa foto diode ini. Belum ada receiver seperti mungkin WiFi di masing-masing Apple udah ada WiFi kan. Nah, itu receiver. Nah, foto diode, foto detektor ini belum ada di alat elektronik yang lain. Begitu. Ya, belum ada, malah belum pernah lihat saya. Itu kekurangan. Ya, seperti itu. Gimana Pak Kamal, apa puas? Terpuaskan. Mungkin kita ini harus bareng-bareng ya. Oke. Karena mungkin masih teknologi baru juga. Masih untuk masa depan. Ya, begitu. Teknologi baru lagi. Ada lagi pertanyaannya? Lihat suasana. Ini sebenarnya menarik loh. Iya, menarik Pak. Pertanyaan saya udah jawab juga yang udah ditanyakan sama Bapak. Oh, pertanyaannya sama. Oh, iya. Kapasitas kan dijualan kan di kawang dinding ya. Iya. Kalau di Indonesia itu gimana itu? Sejauh mana gitu yang Pak pakai? Iya kan dia jadi nggak ada kayak Nggak ada halangan gitu kan. kalau misalnya jadi pakai outdoor itu bagaimana ini jangkauannya? Apakah dia masih kecepatan dengan yang sama atau buyar? Maksudnya dia tidak ada pengalaman sekarang. Ya, atas bentuk sama saya yang lain. Ya. Jauh lebih. Ya. Iya. Yang jelas kualitasnya beda Mas. Iya. Pasti. Ya, untuk Kan terbatas ya. Kalau outdoor pasti batasnya kan Sumber cahaya dari mana saja sampai mana. untuk menjawabnya ya mengenai indoor dan outdoor. Mungkin kalau di indoor kan kita mau di pojok sana, di pojok sini itu udah ke apa? Iya, udah ada lampu loh, ada lampu nyampe gitu. Mungkin kalau di outdoor kan kita harus nyari lampu di bawah lampu, misal di lampu jalan. Baru bisa jalan. Itu baru bisa jalan. Dimana kalau jauh dari lampu ya mungkin akan terganggu dengan entah itu sinyal atau kecepatan jaringannya. Begitu. Hah? Di lampu jalan mungkin. Lampu jalan juga kan mungkin ada yang bisa pakai lampu LED. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Lampu jalan berarti dia posisi di outdoor. Oh ya, outdoor itu bisa dimanfaatkan di bawah lampunya gitu. Yang ada terkena cahaya LED itu. Semakin jauh dari sinyal lampu ya semakin kurang juga kecepatannya. Jadi dia semakin gelap, semakin Kurang. Kalau nggak ada sama sekali ya nggak ada. jadi Sebagai kelemahan dari kita sepakat kan ini teknologi ini paling cocok di indoor sebenarnya. Sepakat. Sepakat ya? Ya, sepakat. Kalau boleh banyak karena di aplikasi banyak yang Ya, dipakai. makanya tadi juga baru bisa menanggulangi yang dimana rumahnya itu misalnya di dalam rumah itu dia jaringan yang jelek, ketika dia di outdoor jaringannya bagus. Pakai wifi ini jaringan HP-nya kencang ya. ya, makanya juga tadi banyak digunakan di pesawat, di rumah sakit, di area-area militer seperti itu. Tapi kira-kira teknologi lebih mahal nggak daripada Lebih mahal. Pasti mahal. Iya. Ya, Ya. soalnya kan ini teknologi baru, jadi kemungkinan butuh biaya yang tinggi Pak. Iya. Belum ada pengaplikasiannya juga. Ya, masih- Iya. Teman-teman, apakah ada lagi pertanyaannya? Pesan Syafi tadi ngacung Syafi. Kalau tidak ada, saya tutup aja. Oke, saya tutup dan akhiri. Mau kesimpulan ya? Oke. Iya. Oke. Udah. Oke, kesimpulan dari Li-Fi. Li-Fi menawarkan potensi besar sebagai teknologi komunikasi nirkabel masa depan dengan memanfaatkan spektrum cahaya yang tampak, kecepatan transmisi data yang tinggi, dan ketersediaan infrastruktur yang murah. Lampu LED menjadi keunggulan utama Li-Fi. Aplikasi Li-Fi dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Namun pengembangan Li-Fi ini masih menghadapi beberapa kendala seperti ukuran sensor yang diperkecil agar dapat dipasang pada perangkat smartphone. Kecepatan transmisi data dari teknologi Li-Fi ini dapat beratus kali lipat dibanding Wi-Fi atau wire fidelity. Bahkan untuk percobaan di laboratorium dapat mencapai ratusan gigabyte per detik. Jadi potensi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan berbagai sistem komunikasi nirkabel masa depan. Oke, ini ada kata dari seorang ahli, yaitu Nikola Tesla. Ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan kekuatan yang terus berkembang tanpa batas bagi manusia. Oke, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.